Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di perkuliahan Rekayasa Lingkungan Pertanian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas indeks lingkungan dalam rekayasa pertanian terkait temperatur humidity index atau THI dan vapor pressure deficit atau VPD. Pertama kita akan membahas temperatur humidity index terlebih dahulu, di mana kita tahu THI adalah angka indeks yang digunakan untuk menentukan apakah kondisi suatu lingkungan sesuai atau tidak untuk kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Indeks ini dihitung berdasarkan beberapa parameter lingkungan seperti temperatur bola kering, bola basah, pengembunan, kemudian kelembapan relatif udara, dan kecepatan udara. Di mana contohnya misal kita ada THI pada sapi perah, di mana ada kandang sapi perah. THI optimal, dia akan mendukung sapi perah untuk memproduksi susu maksimal dengan kualitas yang baik. Namun kalau THI tidak optimal, dia akan produksi susunya menurun dan kualitasnya juga menurun. Nah, ini beberapa persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung THI. Yang pertama ini untuk manusia, jadi ada parameter temperatur bola kering TDB, temperatur bola basah TWB, TDB, temperatur titik embun, dew point, kemudian RH, kelembapan relatif yang bisa digunakan untuk menghitung THI ini. Ini ada beberapa referensi persamaan dari Bianca 1962, Tom 1959, dan National Research Council 1971. Next, ini untuk THI untuk ternak sendiri. Jadi kita bisa menghitung nilai temperatur humidity index sama untuk parameter yang digunakan TDB, TWB, TDP, dan RH yang bisa kita gunakan. Ini ada beberapa referensi persamaan THI dari BNK 1962, kemudian National Research Council 1971, dan Joseph 1985. Nah, ini beberapa contoh tabel titik embun dari berdasarkan nilai T dan RH udara, jadi dapat kita gunakan untuk menghitung nilai THI-nya. Nah, gimana sih batas kesesuaian dari THI itu sendiri? Jadi, ini ada beberapa batas kesesuaian nilai THI dengan makhluk hidup. Terdapat beberapa acuan, misal Armstrong 1994, THI di bawah 71 merupakan zona yang nyaman untuk makhluk hidup. Kemudian THI 72 sampai 79 terjadi stres ringan, mild stress. Kemudian THI 80 sampai 89 dia stres sedang sampai di atas 90 pasti dia stres berat. Itu severate stress. Kemudian Hanke et al 2001 untuk THI 7 saja dibagi menjadi dua, yaitu THI antara 79 sampai dengan 83 situasinya sangat berbahaya, dangerous situation. THI di atas 84 dia situasi emergency situation. Kemudian Tom 1959 mengklasifikasikan THI 3 sebagai berikut: 70. Jadi THI 70 sampai 74 dia kondisi yang tidak nyaman, uncomfortable. THI di atas 75 sampai 79 dia kondisi yang sangat tidak nyaman, very uncomfortable. Bahkan di THI di atas 80 kondisi tidak nyaman yang serius discomfort. Itu merupakan terkait dengan THI. Kita masuk ke materi kedua tentang vapor pressure deficit. Kalau yang tadi tentang makhluk hidup, kita bahas tentang tanaman, vapor pressure deficit. Vapor pressure deficit itu apa? Perhitungan kelembapan atau uap air di udara pada suhu yang terukur. Pengukuran VPD berkaitan dengan pembukaan stomata, laju transpirasi, serapan CO2 pada tanaman, dan stres pada tanaman. VPD mengukur perbedaan antara tekanan uap air di udara dan tekanan uap jenuh yang dapat ditahan oleh udara pada suhu tertentu. Potensi penguapan air dari permukaan tanah atau daun tanaman. Jadi ada low VPD, ideal VPD, dan high VPD. Bagaimana tekanan low VPD, misal stomata open, dia akan dapat melakukan fotosintesis dengan baik, dia bahkan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Tapi no room in air for more water vapor, jadi dia kondisi tertekan. Tapi kalau ideal VPD, stomata open, stomata bisa melakukan fotosintesis, room in air for water
from leaves, jadi dia bisa melakukan evapotranspirasi, dia bisa melakukan proses untuk produksi fotosintesis. Kemudian high VPD, VPD yang tinggi, stomata malah menutup, no exchange, jadi tidak ada pertukaran uap air di udara, jadi malah tanamannya bisa tertekan, jadi tidak nyaman untuk si tanaman. Menjaga VPD pada nilai yang tepat merupakan faktor penting untuk meningkatkan hasil panen, di mana VPD mempengaruhi beberapa aspek utama pertumbuhan tanaman. Contohnya apa? Pembukaan stomata. Jadi VPD meningkat, stomatanya bisa mengecil sampai tadi di high VPD. Stomatanya menutup. Penyerapan CO2, VPD yang tinggi mengurangi penyerapan CO2 akibat pembukaan stomata yang kecil. Jadi akan lebih sulit untuk melakukan fotosintesis. Kemudian transpirasi, VPD yang tinggi meningkatkan laju transpirasi karena perbedaan tekanan uap antara daun dan udara semakin besar. Penyerapan nutrisi oleh akar, di mana peningkatan transpirasi akibat VPD yang tinggi membuat akar menarik lebih banyak nutrisi dan bisa mengakibatkan stres tanaman. VPD yang tinggi meningkatkan tekanan pada stres tanamannya, jadi bisa akan kesulitan tanaman untuk beraktivitas. Next, ini dalam pertumbuhan tanaman di dalam ruangan, khususnya indoor farming system, VPD adalah kunci utama mengoptimalkan hasil. Karena VPD dapat dikelola melalui kontrol lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan juga intensitas cahaya. Bagaimana ketika kita mengukur atau mengontrol indoor farming, contohnya misal di plant factory, jadi misal suhu terkait dengan temperatur, ketika suhu naik, VPD naik. Ketika suhu turun, VPD turun. Jadi kita mengontrolnya bisa sampai di suhu yang idealnya. Kemudian kelembapan, RH naik, VPD bisa turun, RH turun, VPD-nya naik. Jadi kita perlu memperhatikan antara kedua ini, suhu dan kelembapan, karena saling berkaitan antara suhu dan kelembapan ini. Kemudian intensitas cahaya juga berpengaruh ke VPD, karena ketika intensitas cahaya naik, suhu daun naik, VPD naik juga. Kemudian ketika intensitas cahaya turun, VPD bisa turun, jadi bisa akan sulit untuk beraktivitas di tanamannya. Ini menurut Noh and Lee 2022 untuk rumus dari VPD, di mana nilai VPD adalah perbedaan antara tekanan uap jenuh, potensi maksimum, dan tekanan uap aktual di udara. Jadi, berbeda dengan THI tadi, ini kita menggunakan VP SAT, tekanan uap jenuh, VP air, tekanan uap aktual di udara, kemudian T, temperatur, RH, relative humidity. Ini untuk rumus dari VPD. VPD adalah VP SAT minus VP air. Kemudian ini tabel dari VPD mirip dengan yang ada di temperature humidity index, jadi tanaman akan tumbuh optimal, akan beraktivitas secara optimal, di mana akan mengejar titik tengah ini, bagian warna hijau. Jadi tanaman bisa maksimalkan untuk melakukan fotosintesis, melakukan respirasi, dan lain sebagainya. Jadi VPD yang baik, VPD yang ideal di bagian sini, bagian warna hijau. Nah, ini summary-nya. Jadi VPD mengendalikan transpirasi. Jadi ketika kita bisa mengoptimalkan, bisa mengidealkan dari VPD ini, kita bisa memastikan bahwa tanamannya tidak terlalu over transpirasi atau tanamannya tidak terlalu mudah layu. Ketika malam hari transpirasi sangat rendah, gunakan untuk menekan penyakit dengan suhu atau RH yang rendah. Kemudian batas selisih VPD siang dan malam, jadi ketika siang dan malam, jadi yang kurang lebih di 0,4 KPI. Kemudian VPD malam tetap penting untuk respirasi CO2, karena malam akan ada proses respirasi. VPD siang jauh lebih menentukan produktivitas, kurang lebih 40 kali lebih berpengaruh ke produktivitasnya. Makanya siang perlu dikontrol untuk nilai VPD-nya. Nilai VPD optimal mampu meningkatkan hasil panen secara setara efek CO2 enrichment. Jadi ketika kita mengontrol VPD ini, mengontrol ruangannya, mulai suhu, kelembapan, gas cahaya tadi, kita juga bisa meningkatkan hasil panennya sama dengan ketika tanaman disuplai CO2 secara maksimal agar dilakukan fotosintesis. Nah, kita bisa mengoptimalkan proses fotosintesisnya
dengan vapor pressure defisit ini. Itu teman-teman terkait dengan perkuliahan rekayasa lingkungan pertanian, khususnya THI dan VPD. Kita akan bertemu lagi pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.